Halo semuanya, selamat bertemu kembali di acara yang paling ditunggu dan dinanti-nantikan oleh siswa-siswi SMP Karangturi tentunya. Apa itu? Ya, Kipot SMP Karangturi. Kipot SMP Karangturi, obrolan santuy. Nah, bersama dengan saya Pak Gunawan. Dan bagi anak-anak yang di rumah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari channel YouTube kami, kalian tidak ketinggalan. Nah, hari ini tentunya kita sudah punya topik yang sangat menarik yang nanti akan dibahas dan diobrolkan dengan satu narasumber yang sangat istimewa dan spesial. Apa itu topiknya? Oke, kita simak yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vivian Santoso Atmo dan aku adalah alumni Sekolah Karangturi dari KB hingga SMA. Selama perjalananku di Sekolah Karangturi, banyak sekali hal yang terjadi dan aku sangat bersyukur karena semua hal itu membentuk aku seperti sekarang ini. Sekarang, aku bekerja di sebuah perusahaan yang membawahi beberapa hotel sebagai brand communication. We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat pounding in your chest. In this story, backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin', prima lady sitting coming down. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the pole, and it's on me. Don't know which way we're going now. I don't wanna know it. Might as well be going down. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir satu narasumber yang sangat luar biasa. Spesial tentunya anggun dan cantik. Nah, ini dia Vivian, selamat datang. Boleh dong nama lengkapnya dan perkenalan juga pada teman-teman yang ada di rumah. Oke. Iya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Vivian Santoso Atmo. Sudah? Jadi saya nggak disapa nih. Oh iya, halo Pak Gunawan. Halo Vivian, selamat datang di Karangturi ya. Terima kasih. Gimana kabarmu Vivian? Baik, Kesibukanmu apa? Vi? sekarang aku bekerja. Oh, bekerja. Di- Sudah lama Vi kerjanya Vi? Cukup lumayan sih. Cukup lumayan. Kalau boleh tahu kerjanya di bidang apa gitu Vi? Aku bekerja sebagai brand communication di perusahaan yang membawahi beberapa hotel. Oke, jadi setiap hari bekerja ya. Iya. Oke. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik. Apa itu? Oke. Titik nol. Ya, titik nol di sini adalah titik di mana kita mengalami situasi dan kondisi yang sangat buruk. Kondisi di mana kita merasa jenuh, kondisi di mana kita merasa putus asa, lemah, dan bahkan kita pun merasa sendiri. Atau bisa dibilang bahwa titik nol itu adalah titik di mana kita merasakan sesuatu yang sangat tidak oke. Nah, kalau menurut Vivian sendiri, gimana Vi, titik nol itu? Kalau dari namanya titik nol itu kayaknya titik di mana kita merasa kita harus restart mulai dari awal ya. Oh, harus memulai dari awal. Seperti yang di slogan-slogan di iklan-iklan itu ya, Vi ya. Kita mulai dari nol ya, gitu. Oh iya. Gitu ya Betul. mungkin ya. Jadi Bisa. harus restart dari awal. Nah, kira-kira Vivian selama sampai umur segini, umur 20 tahun ya Vivian ya. Betul. Pernah nggak sih merasakan titik nol ini? Pernah dong. Pernah. Hmm. Waktu umur berapa atau kelas berapa Vi kira-kira? Dulu itu pernah ngerasain sangat nggak oke itu waktu SD. Oh, SD Mm-mm. pernah merasakan suatu hal yang nggak oke. Iya. Peristiwa di mana itu kamu merasa di titik nol. Iya. Boleh dong Vi ceritakan Vi ketika waktu itu? Waktu itu jadi aku masih SD dan waktu itu entah kenapa lagi kerasa banyak banget masalah. Dan itu akhirnya bikin aku jadi kehilangan motivasi untuk belajar, untuk ngapa-ngapain. Jadi intinya aku kayak waktu itu seakan-akan
semua serba nggak betul lah. Jadi nilaiku jelek, aku juga udah nggak aktif bergaul lagi, semacam itu. Oke, waktu itu kamu memang sangat merasakan down yang sangat luar biasa ya, Vi? Iya. Perasaanmu gimana, Vi, waktu itu? Kamu sadar nggak kalau itu memang titik nolmu pada waktu itu? Atau masih cuek aja dengan hal yang itu? Waktu itu aku sebenarnya nggak langsung sadar kalau itu aku sebenarnya ternyata lagi nggak oke. Aku cuman taunya oh lagi banyak masalah, cuman ternyata itu aku baru tahu setelah beberapa lama kemudian kalau ternyata hidupku agak banyak berantakan sejak itu, kayak gitu. Jadi di SD itu kamu merasakan sesuatu yang nggak oke, tetapi belum sepenuhnya sadar, gitu ya? Ya. Dari situasi nggak oke yang kamu alami tadi, kira-kira dampak yang kamu rasakan waktu itu apa sih, Vi? Waktu itu yang pasti aku jadi nggak apa ya, aku jadi orang yang nggak antusias belajar, nggak antusias berteman. Padahal waktu masa SD itu kan usia dimana harusnya anak-anak tuh lagi senang-senangnya main-main. Iya, Tapi waktu itu seneng main, ya. aku kayak sibuk dengan duniaku sendiri lah. Oke, berarti ketika teman-temannya main, kamu mungkin ngelamun ya pada waktu itu ya? Iya, Atau menyendiri, ya kurang lebih. seperti Nah, itu kayak ya? Tetapi prestasi dan perilakumu waktu itu berubah secara signifikan atau enggak, Vi? Cukup berubah. Waktu itu nilaiku banyak turun karena aku juga nggak antusias belajar, jadi dan nggak antusias ngikutin pelajaran juga, jadi banyak materi yang miss kayak gitu. Oke, jadi prestasi menurun secara signifikan. Perilaku gimana, Vi? Kok perilaku ya lebih mungkin istilahnya jadi anak yang agak nyusahin guru BK ya istilahnya. Jadi anak nakal gitu lah. Berarti yang lebih tahu dengan perilakumu mungkin teman-teman dan guru BK ya? Iya. Oke, Yang berarti waktu ada SD dulu. guru BK sangat berpengaruh dalam hal ini ya, Vi ya? Guru BK itu dulu mendampingi banget sih. Jadi dari masa-masa ngadepin masalah sama teman-teman, masalah sama nilai itu, guru-guru BK di SD itu dulu sangat-sangat memotivasi lah. Oke teman-teman, tanpa sepengetahuan Vivian, kita telah hadirkan sosok guru BK tadi. Bukan ya, ini keyboard yang bulan kemarin. Oke, lanjut ya Vivian ya. Nah, dari cerita kamu Vivian, cerita down tadi, cerita tidak oke tadi, hal yang menurutmu menjadi titik nol itu yang hal bagian mana, Vi? Karena waktu itu nilaiku jelek banget mungkin ya bisa dibilang. Jadi kayak nilai itu banyak merahnya. Terus aku juga kayak ya waktu itu kayak sering bermasalah aja, sering bikin pelanggaran di sekolah, pelanggaran yang harusnya nggak usah. Kayak dulu tuh pernah ketinggalan tas, terus kayak sering banget gak bawa topi upacara kayak gitu-gitu. Pelanggaran simpel tapi kayak bikin guru BK tuh jadi tiap minggu harus ketemu aku terus kayak gitu. Jadi malah perhatian guru BK tuh tertuju padamu ya, Via? Iya. Itu yang menjadikan kamu menilai bahwa itu adalah hal yang titik rendahmu atau titik nolmu. Iya, jadi anak rebel waktu SD lah. Oke, nah setelah kamu mengalami titik nol tadi, ya Via, kamu punya inisiatif untuk bangkit atau punya inisiatif untuk keluar dari kondisi ini enggak sih, Vi? Ada. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan, Vi, pada waktu itu? Aku agak kurang tahu juga sih pastinya dari mana pengen jadi lebih baik itu. Cuman aku ngerasa waktu itu udah terlalu banyak masalah di SD, dan kebetulan waktu itu masuk SMP, ini kan kayak masuk ke lingkungan baru, dunia baru, karena dulu pindah gedung, terus bakal ketemu banyak teman-teman baru. Jadi aku kayak merasa aku harus jadi orang yang lebih baik aja. Oke, berarti itu salah satu hal atau cara buat Vivian menjadi lebih baik lagi gitu ya.
Oke, Vivian. Berkaca dari pengalaman bangkit dari titik nol tadi, buat Vivian, ada nggak sih hal atau sosok yang menjadi pendorong bagi Vivian untuk keluar dari masalah nggak oke ini? Ada. Sosok ada ya? Ada. Siapa, Vi? Yang utamanya mama dan beberapa teman-teman dan ya guru-guru di SMP. Oke, mama, teman-teman, dan guru-guru SMP. Mama sosok yang paling utama ya, Vi, ya, buatmu Paling ya? utamanya mama. Kenapa sih, Vi, kok bisa mama, Vi? Karena dulu waktu SD aku banyak masalah itu mama juga terpengaruh dan itu memang waktu itu bikin kita cukup gonjang-ganjing dan aku nggak pengen, dan kalau misalnya aku sering bikin masalah juga itu kan pasti nambah bebannya mama juga, dan aku nggak pengen seperti itu. Oke, jadi mama selalu support kamu ya, Oh iya. ketika kamu mengalami satu masalah, Mm-mm. gitu ya. Oke, selain mama, Vi, tadi kamu nyebutin teman-teman. Mm-mm. Peran teman-teman buat kamu apa sih, Vi, pada waktu itu? Teman-teman waktu itu sangat berperan memprovide sosok-sosok. Aku jadi tahu oh ternyata di usia aku ada orang-orang yang bisa, dia juga bisa belajar tapi dia juga bisa have fun, jadi tetap menikmati hidup tapi juga nggak menelantarkan tanggung jawab. Jadi aku ketemu banyak teman-teman yang akhirnya bisa jadi role modelku lah untuk mencoba jadi lebih baik lagi. Oke, jadi kamu bisa mencontoh atau meneladani perilaku teman-teman ya, Vi ya? Iya. Nah, teman-teman yang dimaksud di sini satu teman toh atau beberapa teman sih, Vi, yang kamu jadikan role model, Vi? Atau sosok teman yang mungkin kamu anggap sampai sekarang, Vi? Kalau misalnya betul-betul jadi role model ada satu. Satu, sampai sekarang? Sampai sekarang bisa dibilang. Cowok? Lebih baik tidak usah disebut. Gak apa-apa sih, Vi, disebut. Tapi Iya. sampai sekarang juga masih jadi role Oh model masih, ya? kita masih temenan baik. Selalu ada untuk menjadi penyemangat ya, selalu mendampingi gitu ya, selalu kasih support. Oke, nah Vivian, dari ceritamu tadi ya, kenapa Vivian bisa sekuat ini sih, Vi? Oke, tapi jangan dijawab dulu. Kita akan saksikan tayangan yang berikut ini. Ya, kembali lagi di Kipot SMP Karangturi. Obrolan santuy. Oke, Vi, kembali ke pertanyaan tadi. Vivian kok bisa jadi sosok yang tegar dan sosok yang sekuat ini gimana sih, Vi? Semuanya nggak lepas dari dukungan mama sih. Dukungan Baik, mama. mm-mm. Oke, selain mama, Vi? Mama, dan waktu itu aku juga merasa kalau misalnya bukan aku sendiri yang akan nguatin diriku, nggak ada orang lain yang bisa ngelakuin, jadi cuman aku yang bisa motivasi diriku sendiri. Oke, berarti semua berawal dari diri sendiri ya? Betul. Oke, nah Vivian, nah setelah kamu mengentaskan hal ini, ya dengar-dengar tadi kamu punya prestasi yang meningkat di SMP. Bisa diceritakan, Vi, prestasi waktu itu yang kamu capai? Di SMP itu yang pasti kalau dari yang sebelumnya SD nilai-nilaiku bisa dibilang anjlok, Iya. SMP itu kayak mulai membaik, dan Mm-mm. waktu itu SMP itu masa-masa perbaikan banget. Aku mulai aktif di organisasi, terus dan organisasi yang aku coba itu macam-macam. Kayak dulu aku nggak cuma cobain OSIS, aku juga cobain Karangturi Hijau dan beberapa lainnya. Itu puncaknya waktu kelas 9 akhirnya aku dapat kesempatan untuk jadi finalis bintang pelajar. Finalis bintang pelajar. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan buat Vivian. Thank you. Dari kondisi tidak oke menjadi kondisi yang oke, sampai di titik di mana Vivian mampu menjadi finalis bintang pelajar. Sekali lagi dong, boleh tepuk tangan. Nah, kira-kira prestasi ini masih berlanjut di SMA nggak, Vivian? Ya. Kalau SMA aku lebih fokus ke untuk ngembangin passionku. Oke. Jadi SMA itu pernah sekali juarai
lomba kayak fotografi, videografi, web design bareng sama tim. Waktu itu juara 3 nasional. Oke. Terus juga dari segi akademis aku berusaha untuk meningkatkan nilai lagi. Jadi waktu itu aku berhasil, waktu lulus itu aku 3 besar UN. 3 besar UN. Ya itu kalau milestone-nya bener-bener aku seneng waktu itu 2 hal Oke. itu sih. Itu menjadi titik puncak kamu keluar dari titik nol ya Vivian ya. Ya, Dari mulai SD merasakan hal yang buat kamu tidak oke, kemudian SMP kamu bisa keluar dari ketidakokean tadi hingga sampai lulus SMA. Bahkan sampai kerja ya Vi ya. ya pekerja ini lagi berusaha untuk mengukir prestasi juga sih sebenarnya. Oke, berarti ada target-target tertentu yang akan kamu capai untuk kedepannya ya Vi ya. Iya, Oke, nyaman dengan pekerjaannya sekarang. seneng. Ya. Alasannya apa Vi kok seneng Vi? Karena pekerjaan aku di brand communication ini kebetulan sesuai sama passionku. Sesuai dengan passionmu. Jadi enjoy belajarnya, ngerjainnya juga enjoy. Oke, sehingga kamu merasa nyaman dan senang dengan pekerjaan yang sekarang ini. Itu. Oke, nah setelah kamu bekerja, Vi, ada nggak sih hal yang membuatmu bangga dengan pekerjaan yang sekarang? Aku mungkin daripada bangga, aku lebih ke bersyukur karena aku masih dapat kesempatan kerja di tengah pandemi ini. Jadi ya itu sih utamanya. Oke, Dan kerjaan itu juga sesuatu yang aku suka, jadi kayak lebih memotivasi aku untuk ngerjain pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. baik, lebih tepatnya bersyukur dengan pekerjaannya sekarang. Betul. Oke, ada rencana untuk kuliah lagi mungkin, Vi? Kalau rencana kuliah masih lihat sikon juga, melihat nanti kesempatannya datang seperti apa. Oke, masih melihat kesempatan. Apa yang Vivian lakukan untuk mendampingi adik-adik sebagai figur anak tertua? Tadi saya dengar juga Vivian ini kan salah satu anak yang paling tua di keluarga ya. Nah, kira-kira hal apa yang kamu lakukan untuk mendampingi adik-adikmu supaya ketika mereka merasakan sesuatu yang tidak oke, mereka bisa mengatasi hal itu, Vi? Aku berusaha untuk mendampingi mereka aja sih, karena masalah itu pasti ada. Setiap orang Oke. pasti ngadepin masalah, dan ketika tergantung tinggal waktu kita ngadepin masalah itu kita mau bangkit apa enggak. Jadi dari dulu beberapa hal yang pernah aku alamin itu aku jadiin cerita buat adik-adik, siapa tahu itu bisa nyemangatin mereka bahwa bahkan waktu ada di kondisi yang lebih parah aja orang bisa bangkit, apalagi Oke. kalau misalnya masalahnya mungkin ya sesuatu yang masih bisa diatasi lah. Oke, berarti kamu memberikan bimbingan kepada adik-adik supaya mereka mampu untuk keluar dari hal-hal yang tidak oke, gitu ya Vivian ya. Baik. Nah, mungkin untuk teman-teman yang di rumah ada ide atau tips yang bisa di-share ke teman-teman di rumah supaya mereka bisa mengatasi putus asa atau lagi tidak semangat, atau bisa mengatasi ketika mereka merasakan satu hal yang nggak oke, Vi? Setiap orang itu pasti pernah nggak oke, dan setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Tapi banyak banget malah mereka bisa bangkit, dan justru masalah itu bisa jadi mereka pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya sekarang ini teman-teman atau adik-adik mungkin lagi ada masalah, pastikan jangan sampai masalah itu yang mengalahkan kalian. Harus kalian yang mengalahkan masalah itu. Kalian harus bisa jadi pribadi yang lebih baik dari apapun yang kalian lalui. Karena selama orang itu masih bernafas, orang masih punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Baik, selalu ada cahaya di balik suatu kegelapan, gitu ya. Selalu ada. Ada masalah, jangan berlari dari masalah, tetapi hadapi masalah itu dengan baik, gitu ya, Vi ya. Betul. Oke, wah asik sekali ya, keren juga tips-tips dari Vivian. Ayo anak-anak yang di rumah, kita tetap bersemangat menjalani apa yang ada sekarang. Kalaupun ada masa nggak oke, atau kita berada di titik nol, ada malesnya, mungkin ada susahnya, bahkan ada sedihnya, kecewa, putus asa, tetapi kita harus punya target untuk menjadi oke lagi.
Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Dalam hidup, kita tidak selalu ada di titik puncak. Terkadang kita berada di titik nol, masa di mana kita merasa serba terbatas, serba minimal, jatuh, dan merasa sendiri. Ayo menepi, introspeksi diri. Selanjutnya, mari terus bergerak, meskipun lambat daripada kita diam di tempat. Karena belajar bukan tentang hari ini, tetapi untuk masa depanmu nanti. Terima kasih untuk anak-anak SMP Karangturi, segenap guru dan pimpinan yang tiada lelah mendukung kami, juga seluruh tim motivasi SMP Karangturi yang tiada henti untuk berkreasi. Oke, terima kasih juga buat Vivian yang sudah berkenan hadir di acara Kipot ini ya, Vivian ya. Oke anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan refleksi yang sudah ada di Google Classroom kelas BK masing-masing. Oke, sampai bertemu di Kipot berikutnya. Kipot SMP Karangturi, obrolan santai.